dan luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, kita bersyukur karena hari ini kita sehat-sehat semua. Oh iya teman-teman, kita minggu lalu tanggal 27 Februari hari Sabtu kan ibadah tatap muka atau offline. Nah, sekarang kita akan ibadah online ya. Kita akan memulai ibadah dengan satu pujian, cari teman bersama Yesus. Ayo semuanya berdiri. Semangat ya. Semangat ya. Oke, kita Jangan mulai. marah-marah. Cari teman bersama Yesus. Dan semangat nanti. Cari teman. Ini pakai dulu ya. Cari teman bersama Yesus, bawa kabar keselamatan. Cari teman bersama Yesus, segenap hati. Cari teman bersama Yesus, bawa kabar keselamatan. Cari teman bersama Yesus, segenap hati. Tangkap, 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 tangkaplah teman. Tangkap, tangkap, tangkaplah teman. Cari teman. Cari teman bersama Yesus, bawa kabar keselamatan. Cari teman bersama Yesus, segenap hati. Cari teman bersama Yesus, cari teman bersama Yesus, bawa kabar keselamatan. Cari teman bersama Yesus, segenap hati. Tangkap, 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 tangkaplah teman. Tangkap, tangkap, tangkaplah teman. Tangkap, 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 tangkaplah teman. Tangkap, tangkap, tangkaplah, tangkap, 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 tangkaplah teman. Tangkap, tangkap, tangkaplah teman. Oleh. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Teman-teman, kita akan masuk dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami memulai ibadah hari ini. Semoga ibadah ini bisa berjalan lancar. Dalam nama Yesus kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ayo tetap berdiri ya. Masih semangat kan untuk memuji Tuhan? Amin. Oke, kita akan menyanyikan Aku Istimewa. Bukan karena katamu. Ya, aku juga siapa yang istimewa? Kamu dan juga saya dan Kita semua. Aku istimewa, bukan karena katamu. Aku istimewa, bukan karena pemuji. Bukan karena Kuat dan hebatku.
Teman-teman dipersilakan untuk duduk ya. Kita akan memuji Tuhan, Yesus dokterku yang ajaib. Dengan sikap Dan doa, Ibu Gembala akan memimpin doa firman Tuhan. ya. Dengan sikap doa ya, kita mau memuji Tuhan. Kita katakan bahwa Yesus adalah dokter yang ajaib. Dan kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita percaya, kita meyakini bahwa Yesus adalah dokter yang ajaib. Katakan Yesus, Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, dokterku yang ajaib, dokter dunia tak sama dia. Saya sakit, dia sembuhkan. Yesus dokterku yang ajaib. Katakan Yesus, Yesus, dokter ajaib. Yesus, Yesus, dokterku yang ajaib, dokter dunia tak sama dia. Saya sakit, dia sembuhkan. Amin. Yesus dokterku yang ajaib. Yesus dokterku yang ajaib. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya bahwa Engkau adalah dokter yang ajaib. Hari ini kami akan belajar tentang Tuhan Yesus. Biarlah Engkau sendiri yang menguasai hati dan pikiran kami. Setiap kami Tuhan yang ada di rumah maupun yang ada di sini yang mendengar firman Tuhan, kami sungguh diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Silakan duduk anak-anakku. Hari ini ibu mau cerita buat kalian ya, yaitu diambil dari firman Tuhan Lukas 5 ayat yang ke-17 sampai yang ke-26. Ya, udah dibuka belum Alkitabnya? Udah ya? Oke. Di sini judulnya orang lumpuh disembuhkan. Disembuhkan oleh siapa? Oleh Tuhan Yesus. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkan Tuhan Yesus waktu mengajar. Ahli Taurat dan orang Farisi itu siapa sih? Mereka itu adalah orang-orang yang pandai-pandai firman Tuhan. Mereka ikut mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai Yesus sehingga Yesus dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidurnya. Mereka berusaha membawa orang lumpuh itu untuk masuk ke rumah di mana Tuhan Yesus sedang mengajar. Dan mereka hendak meletakkan orang lumpuh ini di depan Tuhan Yesus. Karena mereka tahu Tuhan Yesus pasti bisa menyembuhkan orang lumpuh ini. Tetapi mereka tidak dapat membawa masuk orang lumpuh ini ke rumah di mana Tuhan Yesus sedang mengajar. Kenapa sih mereka gak bisa membawa
orang lumpuh ini masuk ke rumah itu, ternyata rumah itu penuh sekali dengan orang-orang di situ. Sehingga mereka tidak bisa masuk ke dalam rumah itu. Akhirnya mereka punya ide. Apa idenya? Mereka naik ke atap rumah dan membongkar atap rumah itu supaya mereka dapat menurunkan orang lumpuh itu dari atas atap rumah itu. Lalu menurunkan orang lumpuh itu dengan tempat tidurnya tepat di tengah-tengah orang banyak dan di hadapan Tuhan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, iman teman-temannya itu, keempat orang itu, Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, "Siapa sih orang ini? Orang yang menghujat Allah ini siapa ya? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Mereka berpikir seperti itu. Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Mana lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak manusia yaitu Yesus berkuasa mengampuni dosa." Lalu Tuhan Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Hah? Sungguh luar biasa. Seketika itu juga orang yang lumpuh itu bangun dan dia dapat berjalan, dia bangun, dia berdiri di depan orang banyak itu dan di depan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Lalu orang lumpuh itu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah karena dia senang, dia sudah sembuh. Disembuhkan oleh siapa tadi? Oleh Tuhan Yesus. Waktu orang lumpuh itu keluar dari rumah itu dan dia memuliakan Allah yang telah menyembuhkan dia, semua orang yang ada di rumah itu semuanya takjub sekali dengan perbuatan Tuhan Yesus karena telah menyembuhkan orang yang lumpuh. Dan semua orang yang hadir di situ ikut juga memuliakan Allah dan mereka sangat takut. Mereka berkata, "Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang luar biasa, yang sangat mengherankan." Dan akhirnya mereka percaya dan mereka juga ikut memuliakan Tuhan. Puji Tuhan, itulah pekerjaan Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus. Karena dia adalah dokter yang ajaib. Dia dapat menyembuhkan penyakit apapun, asalkan kita percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sudah mendengar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar menguasai hati dan pikiran kami, dan hidup kami boleh memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Kami bersyukur untuk kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan, dan kami juga bersyukur untuk waktu
kami dapat beribadah secara online pada saat hari ini. Biarlah semuanya Tuhan suci kuduskan dan hidup kami boleh melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam sepanjang hidup kami. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu dan kami mengucap syukur untuk firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan. Ya. Dan sekarang kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu sore ini. Ya. Kita akan memuji Tuhan. Bapak terima kasih. Teman-teman berdiri ya. Kita berdiri lagi. Sekali lagi kita berdiri karena kita mengakhiri ibadah. Sikap doa. Doa penutup. Dan juga kami berdoa buat teman-teman yang ada di rumah supaya sehat selalu. Bagi yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai ketemu lagi minggu depan di ibadah online Sekolah Minggu Gereja Kema Injil Filipi Cengkareng Jakarta. Oh iya, Ibu mau menginformasikan untuk pelayanan ibadah sekolah minggu minggu depannya tanggal 14 Maret adalah yang melayani kita adalah Kak Karina dan juga adik kita. Oke, tetap semangat ya di ibadah online minggu depan. Ingat loh, jangan kemana-mana setiap hari Minggu ya. Sabtu yang offline. Oh, Sabtu yang offline atau tatap muka. Ya. Terus kalau hari Minggu itu adalah online. Oke. Tetap semangat ya anak-anakku. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat.